Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 140, hilangkan dari akarnya. Angin malam bertiup membawa serta bau darah yang pekat. Di dalam tubuh para murid paviliun awan cerah ini, suara gemuruh asura dari neraka terus bergema. Huang Xiaolong berdiri di tengah-tengah mayat-mayat itu dan cahaya biru lembut berkilauan di sekelilingnya dari kepala sampai kaki. Dalam waktu kurang dari 1 menit, cahaya biru yang berkilauan ini menghilang dan Huang Xiaolong menghembuskan sedikit ki keruh melalui mulutnya. Lebih dari 1/8 ki pertempuran yang telah ia habiskan pulih setelah memulai kemampuan roh bela diri kelahiran, pemulihan instan. Tatapan mata Huang Xiaolong menyapu tubuh para murid paviliun awan cerah ini. Ia kemudian berjalan menuju 4 prajurit puncak Orde ke-10. Dari tubuh mereka, Huang Xiaolong menemukan 2 teknik kultivasi dan 3 buku panduan keterampilan bertarung. Kedua teknik kultivasi tersebut merupakan teknik kultivasi peringkat bumi tingkat rendah, sedangkan di antara 3 keterampilan bertarung, 2 di antaranya berada pada peringkat bumi tingkat rendah, sementara yang terakhir merupakan keterampilan bertarung peringkat misterius tingkat tinggi. Teknik-teknik kultivasi ini tidak berguna baginya, tetapi orang tua dan adik-adiknya dapat menggunakannya. Huang Xiaolong melemparkan segalanya ke dalam Asura Ring. Dari mayat-mayat ini, Huang Xiaolong memperoleh banyak koin emas dan pil roh. Koin emas adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan Huang Xiaolong, namun spirit dance yang ditemukannya juga tidak bagus karena sebagian besar dari mereka adalah spirit dance kelas 2 dan kelas 3. Bahkan tidak ada satupun spirit dan kelas 3 yang tinggi yang dapat ditemukan dari hasil jarahan tersebut. Pada titik ini, Marsekal Hao Tian dan Fei Hao kembali. Fei Hao terluka, namun ia membawa mayat Mei Shen kembali bersamanya. Sebaliknya, Marsekal Hao Tian yang kembali dengan tangan hampa, jelas, Ning Wang berhasil melarikan diri. Saat mereka berdua kembali, pemandangan penuh darah yang dipenuhi mayat murid-murid paviliun awan cerah mengejutkan mereka. Semua pengikut paviliun awan cerah ini dibunuh oleh penguasa sendirian. Yang mulia, keduanya datang ke hadapan Huang Xiaolong dan memberi hormat. Bagaimana? Tanya Huang Xiaolong. Marsekal Hao Tian melangkah maju, berkata, bawahan ini berhasil mengejar Ning Wang, dan meskipun aku berhasil melukainya dengan parah, dia berhasil melarikan diri. Namun, dia mengambil telapak tangan kegelapanku. Tanpa waktu setengah tahun, dia tidak akan bisa pulih sepenuhnya. Kemudian, Fei Hao juga melangkah maju, bawahan ini mengejar Mei Shen, dan akhirnya bisa membunuhnya. Mengatakan ini, Fei Hao mengeluarkan sebuah cincin. Yang mulia, bawahan ini menemukan cincin spasial ini saat mencari tubuhnya setelah bawahan ini membunuhnya. Cincin spasial. Huang Xiaolong mengambil cincin itu, merasa agak heran karena dia tidak menyangka Mei Shen akan memiliki cincin spasial. Orang harus tahu betapa berharganya setiap cincin spasial, karena bahkan Marsekal Hao Tian tidak memilikinya. Huang Xiaolong menggunakan sebagian ki pertempurannya untuk membuka cincin spasial, dan yang membuatnya senang, ada cukup banyak spirit dan di dalamnya. Kebanyakan dari mereka adalah kelas 3 dan kelas 4. Tidak hanya itu, ada beberapa batang tanaman herbal berharga, beberapa buku panduan teknik kultivasi, dan catatan ki pertempuran. Fei Hao berbicara lagi pada titik ini, Yang Mulia, bagaimana kita akan menangani tubuh Mei Shen dan para pengikut paviliun awan cerah ini? Biarkan saja mereka di sini, tidak perlu melakukan apapun, Huang Xiaolong menatap cakrawala. Saat itu bulan sudah memudar tetapi angin masih kencang. Ayo pergi. 3 siluet berkelebat, menghilang dari tempat mereka pergi. Tidak lama setelah Huang Xiaolong dan keduanya pergi, para penjaga kota yang berpatroli di Big Down County tiba. Ketika para penjaga kota ini tiba di tempat kejadian dan melihat tumpukan mayat para pengikut Clear Cloud Pavilion, pemandangan berdarah dan mengerikan di depan mereka tampaknya muncul dari neraka itu sendiri. Wajah mereka langsung pucat pasi dan menunjukkan ekspresi ngeri. Ada yang tidak mampu mengendalikan diri saat mereka muntah di pinggir jalan, sisa makan malam tadi malam dan minuman keras apapun yang mereka minum semuanya keluar lagi. Tiba-tiba, dari tubuh beberapa murid paviliun awan jernih, terdengar suara yang mirip dengan teriakan Asura yang menakutkan. Suara itu membuat para penjaga kota ketakutan sehingga mereka hampir buang air besar di celana. Setelah beberapa lama, para penjaga kota akhirnya memberanikan diri untuk mendekati tempat kejadian dan melihat lebih dekat. Dia adalah Presiden Mei Shen dari Paviliun Awan Cerah. Tiba-tiba, suara salah satu pengawal kota terdengar, berseru ketakutan saat dia menunjuk ke arah mayat yang berada agak jauh. Semua penjaga yang terkejut berjalan mendekat, mengelilingi jasad Mei Shen untuk melihat lebih jelas. Itu benar-benar mayat Mei Shen. Setelah melihat dengan jelas wajah itu, pemimpin pasukan penjaga kota, Kapten Wu, berkata dengan tiba-tiba. Tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk menggigil karena hawa dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Mei Shen adalah seorang ahli alam Xiantian, tetap saja, dia terbunuh.
Terlebih lagi, cara Mei Sen meninggal sungguh menyedihkan. Selain wajahnya yang tampak sedikit lebih baik, tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Beberapa saat kemudian, akal sehat Kapten Wu kembali dan dia mengeluarkan perintah dengan suara gemetar, cepat-cepat laporkan pada Kastelan. Kali ini, benar-benar kekacauan besar. Mei Sen dan banyak murid Clear Cloud Pavilion cabang Big Down County dibantai. Itu terjadi di kota Big Down County sendiri. Selain Mei Sen, ada lebih dari 200 pengikut Pavilion Awan Cerah. Lebih dari 200. Itu berarti hampir semua pengikut cabang Clear Cloud Pavilion Big Down tewas di sini. Sudah lama sekali sejak pembunuhan atau perkelahian terjadi di wilayah kota Big Down County. Kapten Wu, apakah menurutmu perdagangan 9 tripod yang melakukan ini? Salah satu penjaga kota tidak dapat menahan diri untuk menanyakan pertanyaan ini dengan keras. Perdagangan 9 tripod. Semua kekuatan di Big Down County mengetahui tentang konflik antara Nine Tripod Commerce dan Clear Cloud Pavilion. Dengan cerdik, Kapten Wu tidak membantah maupun mengiyakan. Saat ini, di gedung Pavilion Awan Cerah, Mei Pengliang sedang duduk, menunggu di aula utama. Kepalanya terus menoleh ke arah pintu masuk. Tuan Muda, jangan khawatir, kali ini Presiden bekerja sama dengan Patriark Ningguang dan ada begitu banyak murid Pavilion Awan Cerah kita yang keluar berbondong-bondong. Huang Xiaolong dan Fei Hao tidak akan bisa melarikan diri. Salah satu murid Pavilion Awan Cerah memperhatikan hal ini dan ikut berbicara untuk meyakinkannya. Benar sekali, Tuan Muda. Setelah membunuh Huang Xiaolong, markas besar pasti akan memberi penghargaan besar kepada Presiden atas jasanya. Pada saat itu, Presiden bahkan mungkin akan dipromosikan menjadi wakil pavilion. Murid lain tersenyum menyanjung saat dia ikut bergabung. Mei Pengliang mengangguk. Namun, tepat pada saat ini, sekitar 20 murid Pavilion Awan Cerah berlari ke aula utama dengan panik, jubah mereka berlumuran darah. Mereka adalah orang-orang beruntung yang berhasil melarikan diri dari kekejaman Huang Xiaolong. Melihat murid-murid itu kembali, Mei Pengliang melompat dari tempat duduknya dan mendesak mereka, "Di mana ayah?" "Tuan Muda, kami ditipu oleh Huang Xiaolong. Tidak ada yang tahu Marsekal Hao Tian menemaninya ke sini ke Big Down County. Kami cukup beruntung untuk melarikan diri, tetapi murid-murid lainnya semuanya telah jatuh." Salah satu yang selamat berkata dengan suara serak. "Apa? Semua murid Pavilion Awan Cerah sudah mati?" Mei Pengliang dan murid-murid lainnya yang menunggu di aula utama menjadi pucat pasi. "Lalu, ayahku?" Mei Pengliang mengulangi pertanyaannya lagi. "Tidak tahu, saat kami melarikan diri, Presiden dan Patriark Ningguang sudah pergi lebih dulu dari kami." Seorang murid lain menjawab. Dalam situasi ini, bahkan tinggal di dalam Clear Cloud Pavilion pun tidaklah aman. Hati Mei Pengliang terasa lega mendengar hal ini, namun pada saat ini, seorang murid berlari ke aula utama sambil berteriak, "Tuan Muda, Presiden terbunuh." "Apa?" Pikiran Mei Pengliang berdengung seolah-olah petir menyambar otaknya. Murid-murid Pavilion Awan Cerah lainnya memperlihatkan kesedihan di wajah mereka, berubah menjadi abu-abu. "Tuan Muda, sebaiknya kita kabur dari sini, jangan sampai Huang Xiaolong datang lagi." Seorang murid Pavilion Awan Cerah mendesak dengan panik. Sekarang, bahkan tempat ini pun tidak aman. Kesadaran Mei Pengliang tersentak kembali ke masa sekarang. Kemudian, bersama dengan murid-murid Pavilion Awan Cerah yang tersisa, dia berlari keluar gedung tanpa repot-repot mengambil apapun, meninggalkan kota daerah Fajar besar pada jam terdalam sebelum fajar. Saat Huang Xiaolong kembali ke perdagangan 9 tripod, Li Bin yang ditugaskan untuk mengawasi Mei Pengliang muncul dan melapor pada Huang Xiaolong, mengatakan bahwa Mei Pengliang dan sekelompok murid bergegas meninggalkan kota. Melarikan diri. Huang Xiaolong mencibir dan kemudian berbalik untuk memberi isyarat kepada Fei Hao dengan matanya. Fei Hao mengangguk, "Baik, Tuan Muda, bawahan akan berangkat sekarang." Tanpa menunda lagi, dia berbalik dan pergi. Tentu saja Huang Xiaolong tidak akan membiarkan Mei Pengliang lolos. Masalah harus disingkirkan dari akarnya.